Jadi awal mulanya adanya Pertukuan Mojalan itu berada bersamaan dengan berdirinya Desa Banguntapan, yaitu pada tanggal 9 November tahun 1946. Itu awal berdirinya Desa Banguntapan yang merupakan gabungan dari beberapa kelurahan, yaitu ada Kelurahan Korowajan, Kelurahan Ketandan, Kelurahan Prenggolayan, Kelurahan Wonocatur, dan Kelurahan Pengamatrejo, yang waktu itu sesuai dengan SK dari Gubernur Provinsi Daerah Yogyakarta bahwa pada 9 November 1946 itu bergabung menjadi satu, yaitu menjadi kelurahan atau Desa Banguntapan. Dan sejak saat itu juga di Desa Banguntapan itu dibagi menjadi 11 pedukuhan, mulai dari pedukuhan 1 sampai pedukuhan 11, yaitu pedukuhan 11 pedukuhan Mojalan. Kita masuk pedukuhan nomor terakhir, nomor 11, karena memang letak pedukuhan Mojalan itu di sisi paling selatan di wilayah Desa Banguntapan. Memang begini, setelah kita mencari informasi kaitan dengan nama Mojalan, bahwa di wilayah kita, di yang dulu Kelurahan Prenggolayan, itu dulu ada namanya Patih Prenggolayan, Patih Prenggoloyo, yang itu merupakan salah satu abdi dalam dari Keraton Mataram. Dulu mereka Patih Prenggoloyo itu babat alas istilahnya itu. Babat alas supaya bisa berdirinya beberapa wilayah yang ada di wilayah timur Keraton Mataram, karena memang di sebelah barat dari Mojalan, tepatnya di barat Kampung Jogoragan, itu ada pintu gerbang yang namanya pintu gerbang masuk Keraton Mataram, yang dulu itu namanya gumuk. Gumuk itu gundukan tanah, sehingga ada yang namanya dilestarikan Gumuk Indah. Nah dulu itu letak itu ada tanah yang agak tinggi, kanan tengah-tengah ada jalan, kanan kiri jalan ada tanah yang agak tinggi, itu memang gumuk. Nah, untuk mengusahakan itu Patih Prenggoloyo dan beserta pengikutnya, itu kan mereka harus berusaha mencari cara dan mencari modal biar apa? Biar apa yang jadi keinginan tersebut itu bisa terlaksana. Makanya dengan itu terus sudah nek kene pancen dosa golek modal, saya nggon kene iki dijenenge modalan. Modal usaha agar supaya bisa meningkatkan kesejahteraan warga yang tinggal di wilayah tersebut. Itu modalan. Nah, di kampung dusun Mojalan itu terdiri dari dua kampung, Kampung Mojalan dan Kampung Jogoragan. Nah, karena satu wilayah, tapi sejarahnya beda. Nek Jogoragan itu di saat itu memang ada abdi dalam dari Keraton Mataram, namanya Nyi Jogorogo, yang dulu itu hanya sebenarnya cuma abdi dalam maksudnya biasa, dia tukang cuci barang-barang milik Keraton HB kedua waktu itu, sekitar tahun 1810 itu. Nyi Jogorogo itu karena jam Tuhan terus pulang habis cuci dari Keraton Mataram yang ada di kota Gede itu pulang. Dan dia meninggal sekitar tahun itu 1810 meninggal dan dimakamkan di makam Jogoragan yang sampai sekarang masih ada. Akhirnya kampung yang ini yang untuk makam Nyi Jogorogo ini sama Patih Prenggoloyo dinamakan Kampung Jogorogo. Itu memang asalnya memang sampai sekarang makam Nyi Jogorogo itu ada. Itu mungkin itu enggak sementara kaitan dengan asal usul nama. Batas wilayah Mojalan sesuai dengan pedoman yang kami terima, batas utara wilayah Mojalan itu ada Dusun Jaranan yang masih di Banguntapan, batas barat yang sebelah utara Dusun Prenggolayan yang di situ ada tetangga Patih Prenggoloyo, sedangkan di batas sebelah barat yang barat Jogoragan ini adalah Kampung Purbayan. Tahun 2000
yang dulunya 4 RT itu dikembangkan menjadi 9 RT. 9 RT, yang RT modalan itu RT 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang ada di Jogoragan itu RT 6, 7, 8, 9. Itu terbentuk mulai tahun 2000 untuk mempermudah administrasi saja. Tapi untuk koordinasi di tingkat kedukuhan kita tetap ada yang namanya guru RW. Karena perkembangan Perda Bantul RW ditiadakan, akhirnya kita dibentuk KKLPMD. KKLPMD itu untuk mewadahi sarana komunikasi bahwa Pak, mulai dari pengurus RT 1 sampai pengurus RT 9. Itu kaitannya dengan masalah ke-RT-an gitu. Alhamdulillah untuk kegiatan kemasyarakatan kita mulai baik. Yang dulunya memang waktu ada 4 RT memang dulunya hanya kegiatan paling Bapak terus kamling, kerja bakti waktu itu. Nah, sesuai perkembangan akhirnya kita mulai merasakan perkembangan itu di tahun 2000. Tahun 2000 banyak sekali perkembangan baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Ini mulai tahun 2000 ada PK yang dulunya terbentuk pengurus PKK tapi belum aktif, mulai tahun 2000 aktif. Nah, banyak kegiatan PKK, terus bapak banyak kegiatan ke-RT-an, terus ada pemuda, ada Karang Taruna. Sebenarnya itu sudah ada, tapi karena perkembangan zaman baru mulai ada geliat meningkat mulai tahun 2000-an sampai sekarang alhamdulillah kegiatan di masyarakat kami banyak sekali. Yaitu ada ke-RT-an, ada bapak ke-RT-an, ada kesimpan pinjam, ada ibu RT, jasa wisma, posyandu, dan sebagainya. Ada kader-kader, baik kader yandu, kader terseling, dan sebagainya ada. Sampai yang sekarang kegiatan olahraga juga ada. Itu sampai sekarang alhamdulillah yang ada di wilayah kedukuhan Mudalan, yang namanya kegiatan kemasyarakatan sudah berjalan sesuai porsinya masing-masing dan semua berjalan dengan baik dan lancar. Untuk luas wilayah kedukuhan Mudalan itu kan tadi saya sampaikan ada sekitar 48 hektar. Dulunya itu mayoritas itu lahan pertanian, semuanya sawah. Yang untuk pekarangan hanya sekitar 30%. Yang untuk pekarangan, untuk rumah hunian aslinya itu. Mungkin RT 1 dulu ya sawah semua kanan kiri. Tapi sekarang untuk hunian semua, bahkan sawah yang ada di wilayah Mudalan sudah habis, itu nggak ada. Nah itu, sehingga yang dulunya kita banyak lahan pertanian, akhirnya sekarang itu tahun ini ada digunakan untuk rumah tinggal tambah, yang dulunya masuk 30% tambah, ada tambahan penduduk yang banyak sekali. Untuk kampus juga mulai tahun 2016 awal kemarin untuk kampus Kipran juga di sini untuk perkembangan ada SBIT, ada SMPIT. Nah, itu juga ada lain-lainnya yang mayoritas untuk kegiatan sosial ekonomi, misalnya untuk kolam, misalnya untuk gudang, misalnya untuk pabrik. Di sini juga ada pabrik pengetoran yang di sini ada 4. Kita ada punya 4 saja. PT Pioner, Jas, PT Suradi, ada minyak 2, itu perusahaan sosial ekonomi, ada gudang-gudang, itu ada pabrik pelet. Nah, itu juga. Itu lahan yang 48 hektar itu mayoritas, walaupun mayoritas memang masuk untuk rumah tinggal, tapi untuk lahan pertanian tergeser sekarang ini. Tergeser hampir semuanya untuk rumah tinggal sama kegiatan sosial usaha ekonomi produktif. Ya, untuk potensi wilayah memang beda-beda macam-macam antara warga kami, di antara warga Mudalan juga beragam. Kalau kita itu paling banyak yang potensi unggulan kerajinan, souvenir, kerajinan rumah tangga yang banyak. Industri istilahnya, industri yang ada di masing-masing rumah. Dan kerajinan yang menonjol sampai ya industri rumah tangga itu. Yang lainnya memang sini belum ada yang saya menonjol apa gitu loh. Itu kegiatan ekonominya. Semuanya sama, masih biasa-biasa saja.
yang ada di Padukuhan itu memang sini ada banyak sekali. Ya, organisasi misalnya mulai dari masalah perkumpulan RT yang ada 9 RT. Bagi RT itu terbagi RT Bapak maupun RT ibu-ibu juga ada. Ada kakak LPMD yang mewadai itu. Terus kita juga banyak tempat ibadah. Terus saja dengan ada tempat ibadah itu mereka masuk bentuk pengurus organisasi namanya pengurus takmir. Ada resmaga, juga ada kegiatan Karang Taruna untuk kegiatan olahraga. Juga di sini ada kelompok simpan pinjam seperti koperasi itu juga ada. Itu organisasi yang ada di wilayah kami kaitannya dengan organisasi sosial kemasyarakatan. Kalau perkembangan memang ada perbedaan kaitan sosial kondisi ekonomi. Kebudayaan di kita Padukuhan Mudalan itu biasa saja. Yang agak menonjol justru di Kampung Mudalan, karena Kampung Mudalan itu kaitannya dengan kaitan ras sosial kemasyarakatan erat sekali dengan Kampung Pringgolayan. Yang punya Pringgolayan itu pusat kebudayaan banyak sekali dan di Mudalan akhirnya mengikuti. Gitu. Untuk kelompok-kelompok budaya itu yang di Mudalan itu hanya satu, ada itu misalnya kelompok budaya kelompok Jabilan Turonggo Seto di Mudalan.